Raffi Ahmad buka suara usai namanya terseret dalam kasus dugaan suap impor barang di Ditjen Bea Cukai. Sementara KPK menyebut barang titipan Raffi Ahmad bukanlah penyelundupan. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad jadi sorotan usai disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Raffi Ahmad pun menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memberikan pendampingan hukum dan meluruskan berbagai informasi yang beredar. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Cargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara bea cukai tersebut. Nama Raffi Ahmad mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Jaksa KPK menggali keterangan sejumlah saksi terkait aktivitas pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia melalui jaringan Blu-ray Cargo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Polri menjadi undang-undang. Salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Polri baru adalah anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di institusi sipil. Saya mohon perkenan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Pemerintah dan DPR RI menyepakati bahwa anggota Polri aktif tetap dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Selain jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, anggota Polri juga ditempatkan di kementerian atau lembaga atau permintaan instansi terkait. Selain itu, substansi penting yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Polri adalah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian. Dalam aturan baru, Tamtama dan Bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Adapun bagi perwira tinggi, bintang 4, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Presiden. Sementara dalam aturan sebelumnya, seluruh anggota Polri memiliki batas usia pensiun paling tinggi 58 tahun tanpa membedakan jenjang kepangkatan. Yang berikut itu adalah mengenai penugasan Polri di luar struktur yang kita akan kembalikan kepada apa yang dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 bahwa memang tugas Polri itu ada 3. Yang pertama adalah Harkamtipmas, jadi pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa sekali lagi dapat ditempatkan anggota Polri di situ. Ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Tadi dijelaskan ada 7 isu krusial. Kapolri juga menyebut pendapatan polisi aktif di jabatan sipil dilakukan sepanjang ada permintaan dari kementerian atau lembaga bersangkutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan hukuman 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara kepada 4 terdakwa kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Selain itu, 2 terdakwa penyiram air keras juga dipecat dari TNI. Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta pagi tadi, hakim menyatakan 4 tentara yang jadi terdakwa bersalah. Yang menjadi terdakwa bersalah melakukan penyiraman air keras ke Andri Yunus. Atas perbuatannya, terdakwa 1, Sersan 2 Edi Sudarko, dihukum 3 tahun penjara. Tempat tinggal. Terdakwa 2, Letnan 1 Budi Haryanto Widi, dihukum 2,5 tahun penjara. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Edi dan Budi berupa pemecatan dari dinas militer. Kemudian pemirsa, terdakwa 3, Kapten Nandala Dwi Prasetyo divonis 2 tahun penjara, dan kemudian terdakwa 4, Letnan 1 Samilaka divonis 1,5 tahun penjara. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta
melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana terdakwa. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1. Pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2. Pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3. Pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4. Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sebelumnya, seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan korban tindak kekerasan Kontras diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh pria tak dikenal. Peristiwa itu terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta pada Maret 2026. Rekaman CCTV menunjukkan saat aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Kontras, Andri Yunus, terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh 2 pria tak dikenal yang berboncengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11 malam saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar hingga 24%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan selebriti Tarik Halilintar dan Aliyah Mas Said diperiksa di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan diduga terkait kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Periksaan, saya mau ngasih statement sekarang kayaknya juga nggak bisa. Tarik dan Aliyah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Keduanya juga menyertakan sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Dugaan penipuan umroh Hanania Travel menyeret nama sejumlah pesohor yang dimintai keterangan terkait promosi Hanania Travel. Bos Hanania Travel sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menipu puluhan orang dengan total 12 miliar rupiah. Thank you. Makasih ya. Periksaan, saya mau ngasih statement sekarang kayaknya juga nggak bijak karena kita lihat dulu ini kan panggilan polisi dari mereka, kita sampaikan dulu pihak apa nanti kita akan ngasih statement kalian. Bawa bukti bantahan nggak Pak? Kita ada bukti-bukti kok semuanya pokoknya.